Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Bengkulu, jurusan S1 Akuntansi, kelas 5C. Untuk kelompoknya itu kelompok 7. Di sini kami akan membahas latihan dan soal tugas dari Pak Madani Hatpa. Ya, untuk bukunya itu buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Untuk bab 1 dan bab kedua kita akan membahasnya. Di sini saya pun tak sendirian. Yang pertama nama saya itu Akbar Pando, yang kedua Agung, yang tiga itu Maria, dan yang keempat itu Yelza, yang kelima itu Hafifah. Selanjutnya kita akan langsung membahas materi per babnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk pertama itu bab 1. Di sini kita akan membahas untuk latihan 1.4. Oke, pada teman-teman semuanya, kita akan mulai diskusi. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Untuk latihan 1.4 ini, di sini saya untuk seluruh latihan dan soal di sini saya akan memandu ya untuk jawabannya. Jadi kita akan membahas dan menjawab soal ini sama-sama. Jadi nggak ada satu orang yang membahas, tapi semuanya akan ikut serta membahas soal ini. Untuk latihan 1.4 yaitu bab 1, PTS melaporkan nilai tercatat aset bersih sebesar 400 juta ketika diakuisisi sebesar 100% oleh PTP. Nilai wajar aset bersih PTS pada tanggal akuisisi sebesar 510 juta. PTP di sini membayar sebesar 500 juta dan akuisisi tersebut. Di sini diminta hitunglah goodwill yang harus diakuisisi hitunglah goodwill yang diakui atas akuisisi tersebut. Oke guys, gimana untuk soal pertama ini? Bab pertama untuk cara menjawabnya? Kita harus kayaknya mencari diketahui dulu dah. Kan ini cari goodwill tuh. Artinya di sini kan udah dijelasin tuh ada dia membayar sebesar 500 juta untuk mengakuisisinya. Artinya itu tuh imbalan yang dialihkan sebesar 500 juta atas akuisisi untuk PTS. Jadi kita akan nulis di sini, bentar. Saya ketik terlebih dahulu ya. Imbalan yang dialihkan besar 500 juta ya. Ya. Kenapa 500 juta ya? Kenapa nggak 510 juta? Karena mereka itu mengakuisisi itu dengan membayarnya itu mengeluarkan uang sejumlah 500 juta. Jadi itulah imbalan yang dialihkannya. Oke. 10 menit lagi guys. Langsung aja. Terus selanjutnya imbalan yang dialihkan, kita akan mencari apa lagi nih? Kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Oh, di sini kan kita kan mengakuisisi 100% tuh. Berarti kita untuk kepentingan kepentingan non pengendalian, Dak. Iya. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya tuh tidak ada. Kepentingan yang dimiliki terus baru kepentingan non pengendali. Oh, bentar. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Ya. Tuh kalau kepentingan yang dimiliki sebelumnya itu kayak kalau sebelumnya tuh kita sudah mengakuisisi terlebih dahulu kayak 30%, terus sekarang diakuisisi lagi. Tapi kalau di soal yang 1.4 itu dia langsung mengakuisisi 100%. Jadi kepentingan yang dimiliki sebelumnya itu nggak ada. Betul. Selanjutnya kepentingan non pengendali ya. Kepentingan non pengendalian. Kenapa kepentingan non pengendali tidak ada? Oh, udah dijelasin tadi. Iya, sama seperti yang Hafifah bilang. Karena kita mengakuisisi sebesar 100%. Ya.
karena diakuisisi 100%. Oke. Nah, kalau kepentingan non pengendali itu dari yang orang luar. Kayak dari PT lain itu berarti kepentingan non pengendali. Tapi di sini kan karena 100% juga nggak ada berarti. Nah, maksudnya kalau kepentingan dari luar gimana, Hafifah? Karena Itu ada kayak misalnya kita mengakuisisi PTS itu, misalnya ada PT Z yang sebelumnya juga mengakuisisi 40%, kayak gitu. Nah, oke. berarti kepentingan pengendali itu 40%, karena punya PT Z. Ya kan, Betul. Yelza? Ya, betul. Karena Itu yang dikatakan Hati. ya karena kalau ada kepentingan dan pengendali itu berarti mereka ini ada kayak dari perusahaan lain tuh saham punya ini berarti ya, punya apa? Punya saham kayak 20%, 100% kayak gitu kan. Ya. Silakan. Terus selanjutnya kita jumlahin dulu. Jumlah. Berarti jumlahnya 500 juta. Sama dengan ya, sum. Oh, no. Betul di blog chat tadi, terus ditutup kurung, baru enter. Sama dengan dulu. Langsung lah 200 juta. Saham. Benih. Udah jumlah nih, selanjutnya itu apa? Terus selanjutnya apa nih? Apa lagi? Aset bersih yang teridentifikasinya selanjutnya. Oh, selanjutnya aset bersih yang teridentifikasi. Yo. Besar 510 juta rupiah. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak kenapa 510 juta gitu? Kenapa nggak 400 juta? Karena yang diambil tuh nilai wajarnya, bukan nilai tercatat. Mantap, bocah dosen. Ntar lagi jadi dosen, nak. Terus, setelah ditemui jumlah dan aset bersih ini, kita apain lagi? Dikurangkan, lalu dapatlah nilai goodwill-nya. Baru kita dapat nilai goodwill ya. Goodwill tutup kurung pembelian diskon atau pembelian diskon aja. Karena goodwill kan aja. Karena kan ini kan ada kayak minus 10 juta tuh. Bukannya pembelian diskon karena mereka dapat untung sebesar 10 juta. Tulis aja goodwill dalam kurung pembelian diskon gitu. Oke. Goodwill. L-nya kelebihan. Bisa-bisa ya. Sebesar 10 juta. dikurang berarti ya. Ya. Antara jumlah dengan aset bersih yang teridentifikasi. Nah, ada lagi nggak? Sebenarnya itu tuh minus lah. Oh, ya, minus bila hasil. Sorry. Maaf. Kalau nggak tuh rumus aja sama dengan klik itu tanda kurang langsung klik yang 510. Sama dengan klik yang 500 juta dikurang yang bawah. Apa nggak bisa deh? Salah rumus.
Pokoknya value udah. Langsung aja kalau enggak. Manual aja. Minus 10 juta. Oke. Inilah untuk penjelasan latihan 1.1. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? 1.4. Maaf sebelumnya latihan Oh ya, 1.4. 1.4. Ada yang ditanyakan nggak untuk mengenai 1.4 ini? Karena kita di sini cuman untuk mencari goodwill-nya. Nah, belum ada kalau dari saya. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanya. Dari yang lain? Ayo, diskusi. Pikirin, kenapa dapat 500 juta, kenapa dapat 510 juta dari aset bersih. Apa? Jadi nilai tercatat aset bersih yang 400 juta itu tidak digunakan, guys. Enggak, karena kalau nilai tercatat tuh kan nilai bukunya. Terus kalau nilai wajar tuh lebih kayak ke nilai pasalnya saat ini. Jadi tuh lebih real di nilai wajar. Jadi kalau untuk cari goodwill digunakan di nilai wajarnya. Karena kita intinya di sini kita itu menggunakan metode nilai wajar. Ya nggak sih? Oke. Benar nggak? Real? Benar nggak? Wah, menggunakan nilai wajar kan gitu kan di sini kan hitungnya tuh. Itulah kenapa pakai metode ini. Pakai metode nilai wajar. Kan kalau metode itu yang di bab 2. Oh ya. Kalau di bab 2. Astaga. Sabar, masih bab 1. Cari dulu. Oke deh. Lanjut langsung ke soal 1.3. Baiklah teman-teman, jadi selanjutnya itu kita akan membahas soal 1.3 masih di bab 1. Nah, itu soalnya boleh pada Agung untuk dibacakan. Pada 31 Desember 2015, PT Consola mengakuisisi seluruh aset bersih PT Cildo dan PT Sonsa. Dalam sebuah strategi consolidation, akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Cildo dan PT Soma dan bergabung menjadi entitas baru yaitu PT Consola. Informasi laporan keuangan PT Pulde dan Consola pada saat itu adalah laporan berikut. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2021 dalam non rupiah. PT Consola mengalihkan imbalan dengan menerbitkan saham 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp1.000 dan nilai wajar Rp1.600 per lembar untuk mengakuisisi aset neto PT Cildo dan PT Sonsa. PT Consola mengeluarkan Rp60 juta untuk biaya legal dan Rp80 juta untuk biaya penerbitan saham. Diminta 1. Hitunglah goodwill yang timbul atas akuisisi tersebut. 2. Buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Consola atas akuisisi tersebut. Nah, jadi itu tadi soalnya. Jadi saya jelasin. Kalau di sini PT Consola itu mengakuisisi 2 PT, yaitu PT Cildo dan PT Sonsa, di mana PT Cildo dan PT Sonsa itu dibubarkan. Nah, jadilah PT Consola. Terus di situ ada laporan posisi keuangan ya. Neraca dari 2 PT yaitu PT Cildo dan PT Sonsa. Ini laporan Kemudian keuangan. Laporan keuangan kan? Kemudian itu dijelasin lagi di bawahnya kalau PT Cildo itu telah mengalihkan imbalan itu dengan menerbitkan saham. Jadi dia membeli 2 PT tadi itu dengan penerbitan saham yaitu 1 juta lembar
dengan nilai nominalnya itu 1.000 dan nilai wajarnya itu 1.600 per lembarnya. Kemudian diketahui juga kalau PT Konsola itu mengeluarkan 60 juta untuk biaya legal dan 80 juta untuk biaya penerbitan saham. Nah, itu yang ditanyakan yang pertama kali hitunglah goodwill. Jadi yang pertama kita lakukan itu menghitung goodwill. Nah, pada teman-teman, Sebentar. yang tuh. Jadi yang pertama yaitu imbalan yang dialihkan. Maka imbalan dialihkan itu Untuk pertama itu dapat dari menghitung goodwill lu. Sabar, Habibah. Jangan ya, nyebut-nyebut. Sebutnya. Nah, Sebutnya. itu dah. Untuk pertama itu kita menghitung goodwill-nya dulu. Bentar ya, ketik dulu. Bel. Tidak terkejar. Lanjut. Berarti yang pertama kita cari itu imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkannya ini berarti 1 juta dikali dengan 1.600 nilai wajar dah. Ya. Sulamat. Nah, Hasilnya tuh 1.600.000.000 hasilnya. 600 juta. Oke. 1.600.000.000. 1.000 lembar dikali dengan nilai wajar. Ya. Setelah kita imbalan dialihkan nih, Habibah, buat apa lagi kita? Kan sudah kan itu sama seperti yang di atas tadi, kita mencari kepentingan sebelumnya. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya itu tidak ada. Karena dia mengakuisisi 100%. Jadi 0. Suruh yang lain aja Habibah jawab, jangan Habibah semua. Biar tahu kan dapatnya dari mana gitu. Berapa? Yang lain juga boleh membantu ya teman-teman. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya, nah untuk teman-teman yang tahu silahkan dijawab. Pentingan non pengendali kan? Pentingan non pengendalian. Iya. Iya. Kepentingan non pengendaliannya 0. Lanjut. Apa 0? Siapa 0? Dia mengakak dulu ke orang kau. Apa kan santai. Kan Mereka mengakuisisi sebesar 100%, mengakuisisi seluruh saham PT apa ini namanya yang diakuisisi? PT Cildo dan PT Sonsa. Jadi nggak ada selain PT Konsola yang mengakuisisi. Jadi guys, PT Cildo sama PT Sonsa ini udah bergabung dengan Konsola ya? Kalau karena udah diakuisisi 100% ya? Jadi PT Cildo dengan Sonsa ini dibubarkan. Jadi masuk ke PT Konsola. Bukannya dibubarkan ya, bukannya menjadi anak dari perusahaan itu. Dibubarkan, enggak? Iya, udah maksudnya jadi Kan akuisisi itu membeli seluruh dan dibubarkan, tapi gabung. Laporan gabung ke PT Konsola. Benar tak? Nih, PT Konsola mengakui seluruh aset bersih PT Cildo dan PT. Tidak, guys. Soal itu dibubarin. Iya, dibubarkan. Terus menjadi anak dari perusahaan itu kan? Enggak. Iya. Enggak. Iya, Agil. Iya. Jadi ini akuisisi menyebabkan dibubarkannya PT Cildo dan PT Sonsa dan bergabung menjadi entitas baru di PT Konsola. Nah, itu jawabannya. Ya.
Kenapa dia nggak strict dah? Apa? Langsung nol aja. Tetap nol, biasanya strict. Ya biarlah ada strict, biar enggak Nol strict. aja. Dapat Anjir. 1 juta tadi dari mana? Yang itu Ya, 1.600.000.000 tadi dapat dari mana? Ada yang ingin jelaskan? 1.600.000.000 tuh didapat dari 1 juta lembar saham dikali dengan 1.600. Dikali Nilai wajar. Nilai wajar per lembar. Didapatlah 1.600.000.000, Agung. Lanjut, Jumlah selanjutnya dijumlahkan ya. Jumlahnya Tetap 1 miliar. 1,6. Selanjutnya kita akan menghitung nilai aset. aset Bersih. Oke, Teridentifikasi, dak. ya betul. Ya. Nah, itu tuh bisa dilihat dari soal tadi yang di tabel itu. Nah, itu dijumlahin antara PT Cildo sama PT Sonsanya. Itu Oke, aset sama sabar. likuiditasnya dijumlahin. Kita buat. Yo, kita buat aja di bawahnya biar enggak bingung. Area sabar. Kita buat di samping aja ya, biar enak. Ya enggak apa-apa di samping. Nah, saya bersih teridentifikasi ini apa aja? Apa nama akunnya di dalam aset bersih teridentifikasi? Ada yang tahu? Nilai wajar aset PT Cildo. Iya benar. Kan yang diambil nilai wajar. Terus itu dari kas. Ya, nilai wajar. Dari sini intinya tuh kan kita kan di sini kan PT Konsola kan yang akuisisi ini mengakuisisi dua perusahaan tuh, otomatis kita juga akan menghitung nilai wajarnya aset bersih teridentifikasinya itu dari PT Cildo dan PT Sonsa. Jadi double nih, ada dua. Jadi kita akan menghitung total asetnya dan juga liabilitasnya. Liabilitas enggak sih? Utangnya? Ya, liabilitas kewajibannya itu. Jadi di sini akunnya itu ada Nilai wajar. Nilai wajar apa? Nilai wajar aset PT Cildo yang pertama. Oke. Terus di bawahnya ini liabilitasnya. Ya. Terus berikutnya liabilitas PT Cildo. Karena dia mengakuisisi dua saham, kita buat lagi di sini. Dua perusahaan. Nilai wajar aset Sonsa. Selanjutnya liabilitas PT Sonsa. Berapa nih nilai wajar aset PT Cildo-nya? Yang dilihat dari nilai wajar atau nilai tercatat? Nilai wajar. Nilai wajarnya. Dari nilai wajar ya? Ya. Senilai? Nih, berapa ini? 1.760.000. Ya. Rupiah. Allah.
Terus liabilitas PT Cildo-nya berapa? 480 dah. Itu Dari mana dapat 480? dari Ya, liabilitasnya Tambah Nah, 10. Dari mana? utang usaha ditambah utang wesel Yang mana ya, nih? pada utang nilai Atau wajar PT nilai Cildo wajarnya? itu 170.000 ditambah ditambah 310. 310. Oke. 80.000. Selanjutnya kita cari nilai wajar aset PT Sonsa. Berapa nih? 650.000 ya. 650. Nah, liabilitas PT Sonsa nih berapa? Dulu Nol. liabilitas saldo itu 480.000 kurang 0. Oh ya, bentar ya. Sonsa. Untuk liabilitas PT Sonsa ada nggak? Nggak ada, 0. Nol ya. Duh. Jadi di bawahnya ini apa? Lanjut. Apa namanya? Aset bersih teridentifikasinya. Oke. Dapatlah aset bersihnya, Dak. Ya, aset bersih teridentifikasi. Identifikasi. Sebesar penasaran kan? Kenapa Zoom nggak bisa? Kalau udah bisa Zoom, coba langsung aja tuh, langsung klik yang 1.760.000. 950.000. Di ini dikurang ya? Dikurang. Oh iya, bentar. Jangan pakai. Nggak bisa pakai. 1760 Sama dengan aja, Bill, di bawah aset bersih teridentifikasi. ya, masalah pusing ya. Belum terlalu mahir kita. 1.760.000 dikurang 480.000 ini berapa hasilnya? Aku nggak bisa. Pokoknya nyatu nilai wajar aset PT Cildo dikurang dengan liabilitas PT Cildo, terus ditambah dengan nilai wajar aset PT Sonsa dikurang dengan liabilitas PT Sonsa. Hasilnya tuh Hasilnya tuh 1.030.000. gitu hasilnya. Nah, dapatlah aset bersih teridentifikasinya sebesar 1.930.000. Tapi di sini karena dia dalam ribuan, kita kalikan ke miliaran. Kita ubah ke miliaran. Tambahkan 03 belakang. 30 ya. 930 kan? Lanjut ke pipa. Jadi kan sudah dapat tuh imbalan yang dialihkan sama aset bersih teridentifikasinya, terus dijumlahin, dikurang 1,6 miliar dikurang dengan 1,930 miliar. Dapatlah goodwill-nya. 1.900.000. Berarti itu min ya. Ya. Artinya dia Itu pembelian diskon kan itu? Ya, dapat pembelian diskon. Karena dia untung.
Yo, karena dia hanya membayar dengan 1.600.000.000, sedangkan aset yang teridentifikasinya itu 1.930.000.000. Berarti ada pembelian diskon ya kan? Ya, betul. 330, ya. 30 juta. Minus kan guys. Nih. Ya 30. Oke. Kan itu sudah tuh dapat goodwill-nya. Berarti yang kedua kita membuat jurnal yang dicatat PT Konsola atas akuisisinya. Oh iya, buat jurnal kita. Nah, yang pertama itu Santai. Mau buat jurnalnya dulu. Jurnal. Nah, di tengah-tengah tuh Siko. saya nampak Jurnal di itu paling kanan aja, Bil. Paling kanan, Siko. Paling kanan. Nah, Siko, yo. Biar dia kelak nyatu juga dengan bagian akuisisi aset terakhir. Oh, jadi ya, kayak ada muka kita di samping. Bawah ada apa-apa juga sih. Nah, di jurnalnya ada akun apa aja? Ada beban, Cuman beban. Namanya tuh cuman beban. 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 Terus ada beban tangguhan. Bukan beban akuisisi. Beban akuisisi kayak beban tangguhan. Enggak, Boleh. cuman beban sendiri. Maksudnya beban. Beban akuisisi. pada soal tuh beban sebesar 60 juta. Atau enggak? Terus kameranya. Sebesar berapa ini? Beban tangguhannya? Bentar. 60 juta. Sama 80 juta. Biaya legalnya ini beban tangguhannya besar 80 juta. Ya. Terus setelah kita bebankan, terus jurnal selanjutnya dikredit apa? Kas. Kredit kas. Kas sebesar kalau dari ini 140 juta. Ya. Beban ditambah beban tangguhan. 10 juta. Oke. Nah, untuk jurnal beban kan sudah tuh. Untuk selanjutnya itu kan kita akan membuat neraca. Tapi sebelum membuat neraca, kita tuh mencari dulu nilai tambahan modal yang di-store. Pas ya. Ya. Selanjutnya kita mencatat akuisisi aset bersih. Nilai tambahan modal yang di-store. Modal di store dulu. Oh. Di samping aja ya. Di awal-awalnya sini aja, Bil. Di sini. Kiri. Sini? Ya. Yo, ataskan lagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa di atas. Nah, apa aja nih nama akun-akun modal ditambah di store sebelum mencari mencatat akuisisi aset bersih? Jadi yang pertama itu kita cari dulu nilai wajar saham. Nah, untuk teman-teman, nilai wajar saham tadi kan sudah dicari, berarti nilai wajar sahamnya berapa?
Satu 100 miliar juta. 600 juta rupiah. 1,6 Juta. 1.600.000.000 enggak sih bacanya? 1.600.000.000. Juta. Terus kalau selanjutnya itu kan nilai nominal sahamnya. Nilai nominal sahamnya itu dapat dari lembar saham tadi dikali dengan harga nominal. Tadi Ya, harga nominalnya tadi 1.000. Berarti nilai nominal Berarti sahamnya itu miliar kan? ya 1 miliar. 1 juta kali 1.000 ya. Ya. Berarti Jadi 1 dapatlah miliar. 1 miliar. Dikurang Berapa 1 miliar ya? Ya 1 miliar. Ya. Nah, terus tuh dari nilai wajar saham sama nilai nominal sahamnya itu dikurang. Berarti dapatnya 600 ya. 600 juta. Ya, 600 juta. Itu nilai tambahan modal setor tuh ini dapat dari nilai wajar saham tuh dikurangi sama nilai nominal saham tadi dak. Iya, Pokoknya dapat 600 juta. iya. Oh, oke. Berapa? 600 juta. 600 juta rupiah. Waduh. Bentar guys. Nah, beli kotak. Bentar. Selanjutnya, beban. Terus Tuhan. Kita dengan beban tangguhan. Iya. Selanjutnya kita akan menghitung beban tangguhan. Kurangkan kan beban tangguhannya udah ada. beban tanggungan. Beban tangguhan tadi Beban tangguhan itu senilai 80 juta. 80 juta. Ya. Yuk. Terus dapatlah nilai tambahan modal yang bersihnya dari 600 juta dikurang 80 juta tadi. 520. Besar 520 juta rupiah. Oke. Nah, dapatlah nilai tambahan modal setor. Selanjutnya, Untuk selanjutnya itu kita akan mencatat akuisisi aset bersih yang dilakukan oleh PT Sonsa. PT Konsola, maaf. Nah, jadi kita mencatat dari aset dan liabilitas. bentar, ngecas lu. Sabar. Jelasin lah. Nah, kan itu di soalnya itu ada PT Cildo sama PT Sonsa. Karena kita ingin mencatat akuisisi bersihnya, kan dari total aset bersih itu dijumlahin dari kas, terus piutang, persediaan tanah, sama bangunan dan mesin dari nilai wajar. Nah, itu antara PT Cildo dan PT Sonsa itu dijumlahin. Kasnya itu kan 280, terus dijumlahin dulu ke yang 60. Oke, paham. Dan seterusnya. Nah, berarti kita akan mencatat satu persatu nih ya dari asetnya itu berupa kas, piutang, persediaan tanah, bangunan dan mesin. Selanjutnya dari nilai wajarnya ini maksud Habibah itu 250.000 ditambah dari PT Cildo ditambah ke PT Sonsa sebesar 60.000. Bantu guys, tolong. Sini berarti ada Jadi kas. Tolong diktein.
Kas itu 280 tambah 6. Langsung totalnya aja enggak sih? Ya Ayo, langsung langsung ke bisa. langsung ke totalnya. Akun-akunnya dulu aja. Kan ini kan catat aset sih. Utang usaha. Bentar. Terus persediaan. Terus Tanah. Hah? Tanah. Nah, berapa nih? 340. Ini debit ya. Yo, itu di debit. Di debit. Berapa kas? 340.000. 340. Ini tadi udah kita jelasin kan, dapat kas, piutang sampai bangunan mesin itu ditambahin dulu dari dua perusahaan itu. Iya. Koma ya. Karena bukan akuntansi di sini ya. Terus Piutang usahanya 250. sorry. Sediaannya 400. karena 520. bangunan dan mesin 900. Oke. Tadinya yang di kredit ini apa? Itu yang pertama ada utang wesel. Karena Utang usaha. wesel Terus tuh pembelian diskon tadi kan, dari yang kita cari tadi. catat langsung aja dah. Kredit. Nambah itu. Jauhnya. Apa tadi? Utang usaha. Ya. Utang usaha luan. Sama aja sih. Biasa. Oke. Nah, bagusnya utang usahanya berapa? 170. Utang wesel? 310. Langsung sebutin ya, 310 lanjut. Keuntungan? 330. Terus? $520. Nah, jelasin keuntungan pembelian diskonnya dapat dari mana? Terus Kan tadi kalau keuntungan pembelian diskon itu kan didapat dari diskon. Kemudian tadi dari pembayaran dipakai. Nah,
Nah, modal di setornya ini dari sini, dari guys, fokus. Tidak ada fokus lagi. Lagi nak, yang ditanyain dapat utang usaha, utang wesel, sampai beban tanggungan ini dapat dari mana? Nggak ada yang ditanya kalau aku. Udah jelas semua ya. Utang wesel dapat dari mana tadi, keuntungan pembelian diskon dapat dari mana? Kamu dengar? Benar, putus-putus. Nah, Kalau debit sama kreditnya itu sama. Nah, ini totalnya. Kenapa? Nah, debit kredit itu kan sama kan harusnya. Nah, coba ditotalin dulu antara debit dan kreditnya udah sama atau belum. Sama. Pertanyaan lalu. Sama kalau udah dihitung sama. Baik, enggak semua nih. Tuh, Bisa. Jadi totalnya belum. 210. Nah, kalau yang di soal sama Blok sampai bawah. Kayak gini. Blok terus. Itu bil tekan terus langsung tarik ke bawah. Ini apa rate-nya ya? Ya, langsung itu zoom terus langsung tarik aja ke bawah gitu. Oh. Benar kan? Rumus kayak gini ya? Apa? Ya, dengan zoom. Nah, langsung tarik aja blok dari situ. Ke pojok kanannya tuh. Udah. Udah. Baru bisa. Tadi average. Sama guys. Nah, sama. Nah, kita guys. Nah, jadi itu tadi untuk soal 1.3. Yang pertama tadi sudah mencari goodwill dan didapatlah pembelian diskon. Kemudian kita mencatat jurnal. Yang pertama itu ada jurnal untuk pengakuan beban. Kemudian mencari nilai tambahan untuk dicatat di akuisisi aset bersih dari PT untuk PT Konsola. Tadi dapat aset bersih yang teridentifikasi. Aset bersih yang dicatatnya tuh 2.400.000 kan? Putus lah sinyalnya. Putus-putus. Hujan di sini. Lancar. Udah berarti lah clear dah soal yang ini. Udah nggak ada yang ditanya lagi. Dari Maria ada yang ditanyakan Agung? Sampai saat ini belum. Belum ya? Oke. sudah aku paham deh. Latihan 2.2. Udah lama katanya gitu. Sama dari malam itu kami. Pada Maria untuk membaca Oh iya, guys. Seandainya nanti kan latihan 2.2 ini kalau aku udah bisa jawab atau ada yang tidak ngerti ya, Bu, kamu langsung nyanggah ya atau langsung jawab ya? Iya kan sama jawabnya. Aku takutnya Aku baca lagi soal. aku takutnya Kak jadi blank. Enggak, kan jawabnya ini sama-sama Maria. Enggak Maria semua jawab. Oke. Lek. Ya, 2. Lekku kecilkan dulu lekku. Bagi nama ini lekku.
Eh, Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2, ada latihan 2.2. Pada awal tahun 2015, PT Investor mengakuisisi 30% saham PT Investe pada nilai tercatatnya. Pada saat itu nilai ekuitas PT Investe adalah senilai 400 juta. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investe. Selain saham biasa, PT Investe, oi, Investi. Cara baca ya. oh, oh my God, ya Allah. Itu orang Indonesia nih. Sorry. Ulang. Dia Investi. Ayo, ulang. Selanjutnya yaitu bab 2, ada latihan 2.2. Pada awal tahun 2015, PT Investor mengakuisisi 30% saham PT Investi pada nilai tercatatnya. Pada saat itu nilai ekuitas PT Investi adalah senilai 400 juta. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi selain saham biasa. PT Investi juga terdiri dari 100 lembar saham preferred kumulatif 5% dengan nominal 2.000. Tidak ada dividen yang terutang pada periode sebelumnya. PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar senilai 150 juta dan membayar keseluruhan dividen sebesar 72 juta. Yang diminta, hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada 31 Desember 2015. Selanjutnya, kita jawab. ayo. Oh guys. Yang pertama tuh kita harus tahu dulu rumusnya itu untuk menghitung nilai investi yang disajikan PT Investor pada 31 Desember. Rumusnya dulu kalau enaknya itu. Rumusnya itu kan akuisisi saham ditambah dengan akuisisi laba dikurang dengan akuisisi dividen. Ya, bentar ya. Sebelum ditambahkan kita mencari Ya, rumus dengan jalannya ya. Ya, tapi sebelumnya kan harus rumusnya biar paham. Oke. biar lebih gampang. Apa tadi rumusnya? Biar saya ketik. Rumusnya saham preferred kumulatif akuisisi saham ditambah dengan akuisisi laba dikurang dengan akuisisi dividen. Bentar. Mel, kirim Mel. Tambah itu yang akuisisi tambah. laba. Saham Tambah. Jangan sama dengan tambah. Yes. tambah Laba. akuisisi laba Satu aja. Kurang akuisisi Satu orang aja. dividen. dikurang akuisisi dividen. Akuisisi saham ditambah akuisisi laba. Kurang akuisisi dividen. C-nya kurang 1. C-nya kurang 1. Nah, Oke. Sorry guys, apa yang jatuh? Tangannya. jadi apa ini? Jadi nilai akuisisi sahamnya senilai 120 juta. Kan 30%. Terus itu dikali dulu sama nilai wajar. Tulisnya di bawah aja Julia. Itu dapat akuisisi saham nih ini dah guys. Yang senilai 5
nilai ekuitasnya 400 juta dikali 30%, nah, maka dia dapat 120 juta. Ya. Ya. Jadi Bill nilainya 120 juta pada akuisisi saham. Sebelum akuisisi sahamnya tuh dicari aja dulu biar nggak bingung. Iya, Oh, gitu. berarti cara jalannya di sebelah kanan aja, Dak? Atau di bawah? Di kanan Sebelah aja. biar nggak bingung dapat nilainya itu dari mana. 400 juta dikali 30%. Ya, itulah nilai dari akuisisi saham. Nah, 400 juta. Kita mencari akuisisi sahamnya berapa tadi? 400 juta. Dikali 400 juta. Ini kita akan mencari akuisisi saham ya. $400 juta dikali 20%. 30%. Bisa nggak ya? Nggak bisa guys, langsung. Dia kalau dirumuskan emang agak susah ya. Nggak semua laptop bisa. Iya sih. Berapa nih hasilnya? 120 juta rupiah. Ya, 120 juta. 120 juta. Ya. Tandanya mengapa dikali 30%? Karena PT itu mengakuisisi. Karena dia mengakuisisinya sebesar 30% dari yang 400 juta ini. 400 juta nilai ekuitasnya, nilai tercatatnya. Bentar. Iya benar. Selanjutnya Akuisisi laba. Selanjutnya itu kita harus mencari nilai akuisisi laba. Tapi sebelum mencari nilai akuisisi laba, terlebih dahulu itu kita harus mengetahui saham preferen kumulatifnya. Berarti untuk mencari akuisisi laba kita cari saham preferen kumulatif ya. Ya. Cara bawahkan lagi aja. boleh. Bentar. Ini untuk mencari akuisisi laba. Belum mencarinya tuh harus tahu berapa saham preferen. Ingat ya, kumulatifnya di sini 5%, otomatis dimasukkan juga di sini. Jangan lupa nanti dikali dengan 30% lagi, karena di sini kan kita mencari kumulatif. Berapa? 100.000 lembar saham dikali dengan 5%. Kali dengan 20. Oh ya, dikali 2000. Nominalnya 2000 dikali 2000. Oh, ya. Agak ngelit. Hasilnya $10 juta. Selanjutnya
Itu kan kita udah tahu tuh berapa saham preferen kumulatifnya. Jadi sekarang kita baru bisa mencari berapa akuisisi laba. Itu tuh karena ini ya, karena yang diakuisisi itu cuma saham biasa, makanya saham preferennya tuh dipisahin. Iya. Suara Habibah di saya putus-putus. Ini nggak nih dengar. agak jaringan semua Pak, cuman saya yang jaringan. Soalnya Sama mobil jalan semua ini kayaknya. iya, mukanya nggak bergerak ini. Dan suaranya orangnya pada nggak bergerak. Tuh jaringan Selanjutnya tuh langsung dari akuisisi labanya. laba ya. Selanjutnya kita mencari efisiensi laba. Berapa labanya? Ingat labanya berapa? Labanya tadi tuh kan sebesar 150 juta. Kurang dengan Saham preferennya tadi yang 90 juta. Di 140 juta. Wah, muka kamu orang pada nggak gerak nih. Gerak. Nah, itu kan labanya. Laba yang di apa? Yang iklan 140 juta. Itu baru laba ya, belum diakuisisi kan? Ya. Kalau untuk mencari ini berarti dikali dengan 30% kan? Iya. Itu kan keseluruhan laba ya, yang berarti yang 140 juta itu. artinya PT Investor ini hanya mengakuisisi saham biasa kan? Iya, artinya ya akuisisi saham biasa. Dan juga kepemilikannya hanya 30%. Rp40 juta. Masih cukup untuk ini. Kejar ini. Selanjutnya kita mencari dividennya. Tadi kan udah cari laba nih. Belum. Bentar. Kan kita kan udah cari laba nih. Ini kan cari laba, bentar. Saya ini kan dulu. Laba milik PT Investor kan. Yang 140 juta itu laba keseluruhan. Iya. Untuk yang 42 juta ini baru laba PT Investor. Akuisisi. Investor. Jadi taksnya tergabung. Sama labanya. Saham biasa kan? Apa Kecuali Habibah putus-putus? Kedengaran nggak hujan di sini? Di sini udah hujan. So kamu tuh jelas galau. Suara kau di kami putus-putus. Segini kan. Ya Betul. udah lanjut. Hujan, Habibah. Tidak ada hujan. Di sini hujan. Deras. Baik, selanjutnya cari dividen. Jadi kita akan mencari dividen ya. Dividen keseluruhan berarti kan ya kita mencari sini. Dikurang dengan nilai dari saham kumulatifnya tadi. Jangan sore, nggak murah. Nilai dividen keseluruhan dikurang dengan Saham preferen. preferen. Oh, preferen ya. Yo, preferen. 22 juta. Dikurang 10 juta. Dengan saham preferennya sebesar 10 juta. Dapatlah hasilnya sebesar 60 juta. 62 juta. Kalau dikalikan 30. Dividen keseluruhannya kita akan mencari dividen milik PT Investornya. Dikalikan dengan 30%. Ya betul. Jadi Pakai 30% dikalikan dengan 62 juta ini. Bentar. 62
62 juta ya dikali 30%. Investor. Ada nggak? Gitu, apa namanya? Ada dekat-dekat gitu. Sebesar 30% kalikan 62 juta. 2 juta. Sebesar apa? 18 Sebesar juta. 18 juta 600. 18 juta 18 juta 600 bil. 600. Dapatlah dividen untuk milik PT Investor. Nolnya kelebihan. Jadi Nolnya kelebihan. nol kan. Nolnya kelebihan, Le. Nolnya Enggak kelebihan. bisa di sini. Enggak kan? Takutnya berisik. Bil Nolnya satu. Nolnya kelebihan satu bil. Oh, oke, hapus. Oke. Wah, biar Lesa di sini mukanya cengir terus. Sinyal. Untung cengirnya bagus. Baik tadi. Jangan dulu. Apipa lah. Apa geblur yang Oke guys, Jangan repot. mencari Bu, Hah? maju kalian. Bilang apa Apipa nih? jadi Apapun. Oi, Pot. Kamu bilang apa? Gua nggak kedengeran di sini. Wah, Nggak jadi dong, nggak jadi. Tadi kan kita cari semua tuh. Jadi sekarang tinggal masukin aja ke rumus yang tadi. Akuisisi sahamnya berapa, akuisisi labanya berapa, kurang dengan akuisisi dividen. nah salah bil. Bil apa lagi? Bil. Sudah dong. Oh, oke. Asik. Bil, yang atas kan udah ada. Hah? Kan yang atas sudah ada. Rumus yang awal tadi kan udah kita Oh, iya. bikin. Iya, Bil. Isi aja yang nyala itu. Berapa? Akuisisi sahamnya 120 juta ditambah 40 juta dan 42 juta. ditambah 42 juta 18 juta 600. dikurang 18 juta 600. Ya, tuh. Apa nih hasilnya? 143 juta 400. 143 juta 300. 400 yang 400 A-nya. Boleh jelasin dikit dah? Boleh. Kan? Nah, mengulang kembali kalau misalnya lupa, nah akuisisi dividen itu dikurang karena kan PT Investor tuh sudah mengakuisisi PT Investi. Nah, jadi kalaupun dia mendapatkan dividen itu tuh dianggap kayak duit sendiri kembali lagi kepada PT Investor tuh. Jadi nggak terhitung meskipun diakui dividennya. Ya kan Yauza? Kayak gitu kan? Iya, betul. Ya. Putus-putus, guys. Kenapa kalian gelak-gelak? Ketawa. Suara kau tuh Hamfifa. Kamu bukan salah Mbak yang salah. Sinyal kamu tuh jelek. Oh. Masa sih jelek kalau Nabil? Tapi jaringannya serempak. Wi-Fi di sini. Tidak ada salah jaringan. Wifi yang Soal Wih. kedua lah clear berarti Ini. tidak? Apa tanya lagi? Oke, selanjutnya itu kita akan membahas soal 2.2. Di mana pada tanggal 2 Januari 2015, PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investi senilai 250 juta rupiah.
Pada saat akuisisi, nilai ekuitas PT Investi adalah 500 juta rupiah. Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi, kecuali persediaan, mesin, dan tanah. Nilai wajar persediaan lebih rendah atas nilai tercatat, sedangkan nilai wajar mesin dan tanah lebih tinggi masing-masing 50 juta dan 100 juta atas nilai tercatatnya. Persediaan terjual seluruhnya pada tahun 2015, sedangkan mesin memiliki sisa umur ekonomis 4 tahun. PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 itu sebesar 150 juta rupiah dan membayar dividen sebesar 80 juta rupiah pada tanggal 1 Mei 2015. Asumsikan laba bersih Investi terjadi merata sepanjang tahun. Diminta itu yang pertama, hitunglah goodwill yang terjadi pada akuisisi. Yang kedua, hitunglah nilai tercatat Investi yang disajikan pada tanggal 31 Desember 2015. Dan yang terakhir itu, buatlah jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investi selama tahun 2015. Oke, yang pertama itu kita harus menghitung goodwill-nya. Catat lu, ketik lu. Ini kita kan ngitung goodwill. Gimana? Teman-teman? Ya, kenapa? Ada yang... Pertama itu nilai perolehannya. Ya, biaya perolehannya dulu. Biaya apa nilai? Biaya. Nilai. 50 juta itu kan? Ya, biaya perolehannya kan sebesar 250 juta. Biaya perolehannya sebesar 250 juta. Yo, itu di kredit enggak, Deng? Enggak ada main kredit debit ini. Oh, enggak, Deng. Tapi Dihitung. Goodwill. Hah? Yang nggak ada debit kredit karena kan nyari goodwill, Ya. kan? Selanjutnya kita akan mencari nilai tercatat bersih ekuitasnya. Ya, nilai tercatat bersih ekuitasnya itu 500 juta. senilai Berapa? 500 juta. Nilai ekuitas Kali 40%. nanti belum. Cepat kali kalian. Kok belum, Pak? Emang Di 500 sebelah juta, Pipa. Nilai tercatat bersih ekuitasnya 500 juta, baru kita cari selisihnya. Selisihnya itu berapa? Yang 500 juta itu di sebelahnya aja biar enak hitungnya. Oh ya, sorry. Oh, nggak dikali 40. Nanti sabar Pot. Sabar. Sudah. Maaf ya. Pak, nilainya Pak. Selisih. Selanjutnya itu ada nilai selisih. Nah, untuk mencari nilai selisihnya itu tadi kan udah diketahui itu. Ya, wajar persediaan nilai paling rendahnya itu lebih rendah sebesar 25 juta, sedangkan nilai wajar mesin dan tanah ini besar 50 juta dan 100 juta. Jadi selisihnya berapa ya? 125 juta. 125 juta. 125 juta. 125 juta. Selisihnya. Suaramu ada enggak? Aduh. Ada. Bagus, cantik. Mana ada suara cantik? Yang satu menanyakan suara, bukan wajah. Abang Akdim. Nyambung. Dan ini jumlah, kita jumlahkan dulu nih, 500 ditambah dengan 125 juta. Hasilnya 625. coba pakai zoom lagi. Nol. Sisanya. Tadi enggak. Ambo yang error apa kan? Ada suara
dong. Kesal ya. Langsung aja dah menua. Nah, jumlahnya ini dapat 625 juta. Selanjutnya baru kita Mencari presentasinya itu. hasilnya. Nanyo. Hanyalah 125 juta tadi, 125 juta itu tadi dari mana? dari selisih nilai wajar lebih rendah ini, nilai wajar persediaan lebih rendah kan 25 juta tuh atas nilai tercatatnya. Sedangkan nilai wajar besi dan tanah itu lebih tinggi masing-masing 50 juta dan 100 juta. Jadi kayak 100 juta ditambah 50 juta kan 150 juta tuh. Karena ini nilai wajarnya lebih rendah, kayak dikurangin aja kayak gitu sih. Wah, Asik. pintar saya. Makin malam otak Bil makin berfungsi ya. Malam nilainya lancar. Langsung ya, 40% dikalikan dengan jumlah. Jumlah kalau yang 625 juta. Ini. Berapa hasilnya? 250 juta. 250 juta ya. Nah, baru deh ini ditambahin. Dikurangi. Maaf, salah. Dikurangi. Jadi hasilnya 0. Oh, goodwill-nya tidak ada. Tidak memiliki goodwill. Lanjut, El. Yel. Lanjut. Nggak ada suara. Macet kok ya. Baru ada. Selanjutnya itu cara kedua kita juga mencatat biaya perolehannya lagi. Cara kedua untuk mencari goodwill-nya. Ada enggak suara Ambo? Ada. Suara nilai tercatat ekuitasnya. Kali 40% kali 500 juta ya. Kali 500 juta. Jadi akuisisi 40% dikali dengan 500 juta ini. Nilai ekuitas PT Investi ya. Sorry guys. Kejut bit. Kamu baik kejut. Yang tiga sonori berarti. Berapa? Tiga sonori. Kurang Bil. Iya. Aipo udah sih pilih sama dengan I tercatat ekuitas. Saya gak ada bantu lagi ini. $500 jutanya kurang 01. Oh, astaga. Apa ya? Itu. Nah, dikurangin ini biaya perolehannya. Biaya perolehan dikurangin dengan nilai tercatat ekuitasnya. Dapat hasilnya 50 juta goodwill-nya. Kan? Ya. Itu selisihnya. Dah. Hah? Si. Oh ya, selisih. Dapatlah selisihnya sebesar 50 juta. Terima kasih Elza. Baru deh kita akan mencari. Oke. Nah ya, lanjut ya. Ada suara capu di foto gue. Sorry Elza, kecil sekali. Cuma pakai mic. Gak bisa. Ini udah besar. Apakah aku harus teriak? Belum. Tapi Di speakernya kena.
Kamu keluar dulu tuh sama masuk lagi yo. Tunggu bentar. Dengeran sih, cuman agak kecil aja. Padahal kamu ngomong lah lebih besar dari tadi loh. El, lanjut El. Selanjutnya tuh biar lebih mudah kita buat seperti tabel aja. Oke. Isi tabel ini apa aja? Ada alokasi, Itu ada alokasi, total selisih. Ada total selisih, 4 tabel berarti kan? Proporsi, ya. 4 tabel, kalau ke bawahnya 6. banyaknya. Kalau ada suara ambil, Kenapa? Nah, hilang suaranya Ada juga. kipas, Bil. Kipas laptop kan lu? Bentar. buang dulu. Ini udah off. Suara laptop sih. Kencang. Yo, kencang nian. Ada suaranya ya. Nah, tidak ada lagi. Sak, kalau ambil suara itu. Sorry. Dikte apa aja nih tabelnya? Alokasi. Untuk tabel yang pertama alokasi. Terus Yang kedua itu total selisih. yang ketiga itu proporsi selisih. Ya, proporsi selisih. Yang terakhir itu amortisasi. Di alokasi itu ada persediaan, Sin. mesin, Sin, tanah, nah, Goodwill. goodwill. Dah. jumlah yang paling bawah jumlah. Ya. Persediaannya Total persediaannya itu minus 25 juta. Oh, ada yang tahu kenapa minus 25 juta? Ayo. Tidak. Kenapa pasrah nih? Tahu, jelasin. Karena pada soal tuh nilai persediaan itu tercatat lebih rendah, Nah, betul. sebesar 25. Oh iya, udah. Oh, Bilang Makanya dia Ya, paham. I know. kalau nggak paham salahkan saja Akbil ya. Bisa ya. Emang selalu salah Akbil itu. Iya, betul ya. Terus apa sih? Ingat mesin tadi berapa? 50 juta 50 tadi. juta ya. Ingat ya, mesin 50 juta. Terus tanah di sini 100 juta. Ya, tahu. Ya, Bil, ya. Jangan ngegas Bil ya. Malah tuh Akbil nih. Goodwill. Kosong. Goodwill. Nggak ada. Song. Tidak ditotalin dulu. Oh iya, totalin dulu lah. Oke deh. 125 juta. 185 juta. Nah, proporsi selisih. Cara ngitung proporsi selisih ini 25 juta dikali dengan berapa tadi? 40%. Ya, 40% dari kepemilikan saham mengakuisisi. Jadi semuanya ini persediaan mesin tanah ini dikalikan dengan 40%. Betul sekali. Berapa ya? Minus 10 juta. Nah, yang pertama itu kita 10 juta. Mana tadi? Ini Minus 10 jutanya? 20 juta. Proporsi selisih itu nyari total selisih. 40%.
Apa woi putus-putus woi? Nah, Ulang, Agung, ulang, ulang. Agung. 25 juta dikali 40%. Dengar, Pak. Dengar 10 juta ya udah. Oke deh. Terus selanjutnya ini mesin dan tanah ini juga dikali dengan 40%. hasilnya 20 juta, Terus bawahnya ya, tanahnya 40 juta. berapa? Dapat 20 juta dari mana, guys? Nah, lagi. 50. Jelas sih kau. Kali 40%. Dikali 40%. Yang total Oh, ya. Oke. Itu efek Maria belum makan tuh. Parah ada orang gara-gara kita. Jumlahnya dulu. 50 juta, ya kan? Ya, betul. Ya, 50. Terus amortisasi. Amortisasinya 10 itu 10 juta. Biasanya amortisasinya itu kan 10 juta itu positif karena biasanya nilai proporsi itu berlawanan dengan amortisasi. Makanya dia nilainya positif. Ya betul. Kalau proporsinya minus, otomatis amortisasinya plus. Kalau proporsi selisihnya plus, amortisasinya minus. Ya, biasanya berlawanan seperti Berapa ini amortisasinya? tetap 10 10 juta. Kenapa 10 juta? Ya, karena dia tadi Apa? karena dia berlawanan tadi dan juga nilai persediaannya tetap dikali dengan 40% tadi ya, nilai amortisasinya. Lupa lah ini. Bentar. Terus mesinnya? Kalau mesin minus 5 juta. Mengapa 5 juta? 20 juta itu kan nilai proporsinya itu 20 juta dibagi dengan 4. Mengapa dibagi dengan 4? Karena sisa umur ekonomis tadi ya. cuma setahun lagi. Oke, karena ini ya. Karena umur pada ekonomisnya 4 tahun. Ya, makanya Oke. Karena di proporsinya positif, jadi pas di amortisasinya negatif, ya kan? Ya, betul. Ya. Kali 5 juta. Baru ditambah ada sini ya. Tambah. Hasilnya ya tetap itu. 5 juta dah. Ya 5 juta langsung aja di bawah tuh. Berapa? Terus 5 juta. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal investasi selama tahun 2015. Pada yang dipersilakan. Yang pertama tuh kita mencatat perolehan investasinya. Pada Januari 2015. Pertama itu mencatat perolehan investasi. Baru deh. Itu tanggalnya tuh tanggal 2 Januari 2015. Karena kita mengakuisisi pada tanggal 2 Januari. Betul. Dengan akun investasi pada entitas asosiasi di debit. Bentar ya. Di debit sebesar 250 juta ya. Ya, 250 juta. Mengapa 250 juta? Karena harga perolehan investasi itu mengakuisisi. Karena investasi nilainya 250 juta kan? Ya, Ya, betul. Ya, kan? Ya.
Sorry, sinyalnya hilang. Wah, Iya, aku tuh keluar tadi. nilai. Ngajak ribut nih Anpot, sumpah. Kenapa? Kecilnya nilai kau lah. Kau kude kan? Kau. Hah? Agung tuh keluar tuh. Masuk aja. Apa lagi yang Bil buat? Terlalu berkelang. Punya makin parah tuh. Yalah, Bil kau belum pernah. yalah. Nah, ambil insert kan, potong gitu, Kak. Lanjut. Ini mencatat perolehan investasinya kan. Terus kita akan mencatat jurnal itu pembayaran dividen. Ya, selanjutnya itu pembayaran dividen. Berarti kas. Yo, debitnya kas. Kenapa dividen gini sini? Hah? 22 juta. Ya, 32 juta. Bentar. Tanggalnya tuh tanggal 1 Mei, Bil. Tanggal? Tanggal 1 Mei. Oke. Akunnya tuh kas pada investasi pada entitas asosiasi. Investasinya berkurang. Oh iya, bagi dividen ya. Ya. Masuk. Pada entitas asosiasi. Besar? 32 juta. 32 sama dengan kas. 32. Kenapa 32? 32 itu didapat dari 80. Kan itu kan pembagian dividen selama itu kan 80 juta. Nah, sedangkan kita hanya mengakuisisi itu sebesar 40%. Jadi 80 juta dikali dengan 40%. Betul. Oh, Baru ingat, tadi lupa. Salah letak. Oh, astaga. Belum makan nih. $32. Nantinya kita akan menghitung pengakuan laba bersih. Laba bersih. Peningkatan nilai tercatat investasi. Panasnya enggak hari ini, Dak? Hujan. Sekarang mana ada panas. oh, Nah, ada nih nama akun jurnalnya. Ayo. Tanggalnya tuh tanggal 31 Desember. 31 Desember. Jangan di bawah, Bil. Ataskan aja nulis di tanggalnya. Oh. Emang enak juga. Nah, maksudnya itu. Nah, jurnalnya. Berdua. Bentar, aku mati lampu. Sumpah. Dikit lagi. Investasi pada entitas asosiasi, terus bagian laba atas entitas asosiasi, ya kan? Ya betul. Wah, pintar. Lamo, cepet. Bapak baru sadar. Amin, ya Allah. 60 juta. Ya kan? Tidak.
Dari 40 kali 150 ya? Yo, 60 juta. Dari mana? Bentar. Dari 150 juta. 40%. Nah, dikali 150 juta. Oh, Nah, nyala lagi lampunya. Banyak nian. Alhamdulillah. Tak jadi kelam-kelam. Muncul muka walaupun tidak jelas. nah selanjutnya kita akan mencari Selanjutnya itu kita mencatat lagi amortisasi. Yo, amortisasi Hah? persediaan Kenapa? mesinnya. Ya. Besok kita ngedit video. Ini tidak apa-apa ya sambil ngobrol. Apa? Tidak apa-apa. Diskusi. Santai. Bawa happy. Aduh, dua jurnal jadi. Guys, jurnal guys. Bagian laba entitas asosiasi pada investasi entitas asosiasi. Udah salah sih. Ini ada Elza. Itu ya betul-betul yang mesin. Kalau yang persediaan gimana? Dulu. Nah, kok bagian labanya di debit? Bentar. Nah, 10 menit lagi. Oh. Bagian labanya di debit. Oh, salah ya? Itu betul yang ambil. Itu betul. Itu betul 10 juta. Karena bagian laba entitas asosiasi 10 juta. Ya, itu untuk yang persediaan. Kalau yang Hafifah bilang tadi itu untuk yang mesin. Kalau untuk yang mesin jurnal itu dibalik. Oh iya. Sampai 10 juta dari mana, guys? Enggak ngaruh. Kan tadi kan di kolom tadi. Yang amortisasi? Ya, yang diamortisasi. Oh. Ini kan dapat 10 juta kan dari amortisasi ini kan? Oh, iya. Oh, iya. Baru dari amortisasi apa ini? Mesin. Lanjut. Itu untuk amortisasi mesin. Nah, baru bagian laba entitas asosiasi. Itu karena dia negatif ya, jadi bagian laba entitas asosiasinya di atas. Ya, dia kan mengurang tadi kan. Ya. Pada investasi. Oh, investasinya berkurang. Oke. Ya. Asosiasi, Bil, bukan asosiaso. Benar lah kan? Asosiasi. Oh. Salah. Mana ada ujungnya? Oh, kau tuh. Nah, investasi pada entitas asosiasinya di kredit. Sebesar 5 juta rupiah. Kalau waktunya dikit lagi bilang ya. Soalnya dikit lagi. Yo, semangat. Keburu sih. Tidak ilmuwan yang bagian bawah. Baru deh kita mencari nilai setelah itu baru kita cari nilai tercatat investasi pada 31 Desember 2015 ya. Kita mencari nilai tercatatnya. Kayak cepet. Yang pertama itu ada saldo awalnya. Sama itu ada saldo awal kan, nama akunnya. Ya. Terus? Terima.
Dividen diterima. Dividen diterima oleh Selanjutnya itu bagian laba Bagian entitas laba. asosiasi. Selanjutnya amortisasi bagian Bill, bagian. Ya, bentar ya. Amortisasi persediaan Oke. sama yang masih. Amortisasi atas alokasi persediaan. amortisasi atas alokasi mesin. Amortisasi atas alokasi mesin. Alokasi mesin yo, baru sampai akhir. Nah, berapa nih? Saldo awalnya 150 Saldo juta. awalnya Ya. 250 juta. Bingung nggak kenapa 150 juta? Harga perolehan. Harga Ya. perolehan dari investasi. Tuh. Selanjutnya itu dividennya. Dividennya tadi kan udah diketahui tuh 32 juta kan. Minus 32 juta. Jadi kurang berarti ini. Nah. Ya, benar. Selanjutnya tuh 60 juta. Terus alokasi bagian laba entitas asosiasinya. Ini ya, 60 juta. Ya, 60 bagian juta. laba pada entitas asosiasinya diambil dari sinilah, bukan yang di bawah. Kalau di bawahnya berarti kayak tadi kredit di minus. Berarti Dari debit kita ngambilnya, investasi pada entitas asosiasi 60 juta. Terus amortisasinya amortisasinya 10 juta. dari sini ya. Mesin Baru kita ambil investasi pada entitasnya. 5 juta. minus 5 juta. Siapa yang mau nonton video sepanjang ini diskusinya? Apalah kata orang komentarnya. Bukan ilmu pasti ditonton. Apa? Bagi yang membutuhkan ilmu pasti ditonton. Ada yang lebih cepat. Atau bagi Hafifah ditontonnya sampai selesai. Siapa yang mau nonton itu ya? Komen guys, jangan lupa. Nah, hasilnya 283 juta. Ini dijumlahin dulu. 283 juta. Ya, dijumlahi terlebih dahulu intinya. Dapatlah hasilnya 283 juta. 83. Semoga like kita banyak nanti kan. Amin. Subscribe. Kan pengganti UTS. Gitu lah. Iya. Subscribe Pasti kelak disuruh. Semoga nilai Lalu lah. semua lah. Ingin Selanjutnya kita mencatat bagian laba atas entitas asosiasinya. Tinggal dikit lagi. Iya, apa ya judulnya tadi ya? Tolong ya. Bagian laba atas entitas asosiasi. Bagian laba Atas entitas asosiasi. Nah, akunnya ini apa aja nih? Itu bagian laba entitas asosiasi. Terus? Yang kedua ada amortisasi atas alokasi persediaan. Sampai sama berarti tidak? Ya, hampir sama. Cuman Kan sesuai yang... Oh iya, baru ingat. Amortisasi apa tadi? Amortisasi atas alokasi persediaan mesin itu langsung copy aja yang atas tuh kalau nggak mau ngetik. Persediaan. Terus? Amortisasi atas alokasi mesin. Terus? Dapatlah saldo akhirnya. Itu yang persediaan aja dak sih, tidak usah pakai persediaan mesin. Persediaan aja, nggak usah pakai mesin. Beda.
Akbil, tolong. Oke. Ingat, kita lihat jurnal kita tadi. Bagian laba entitas asosiasinya berapa? Dilihat dari nilai tercatat pun juga bisa itu tuh. Betul. Ini tuh udah ada galau. Oke deh. Berapa ini? 60 juta. 60 juta aja kan? Terus? 10 juta. Terus? Minus 5 juta. Panas. Saldo akhirnya? Sorry. Minus. Berapa ya? Saldo akhirnya 65 juta. Didapatlah bagian laba atas entitas asosiasinya itu sebesar 65 juta. Oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman sekalian dari soal 2.2? Bagaimana teman-teman? Lapar. Lapar semua. Allah jelas. Jelas. Oke, udah jelas. Allah. Alhamdulillah, kalau udah jelas selesai berarti tinggal ngedit. Baiklah teman-teman semuanya, itu saja penjelasan dari kelompok 7 mengenai latihan akuntansi lanjutan pertama dari bab 1 sampai bab kedua. Apabila kami terdapat kesalahan, mungkin atau ada yang kurang mengerti, bisa di komen aja di komentar. Kami tutup hasil diskusi kami dari kelompok 7 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Next, selanjutnya guys.